Pagi hari ini ada firman Tuhan yang apa ya, kalau saya katakan is really touch gitu. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Tatapan Yesus. Tatapan Yesus. Saya tidak tahu apakah buat saudara tatapan Tuhan itu berarti, tapi buat saya it's mean everything. It's mean where you belong forever, even in heaven or hell. Saya seringkali ada orang sampaikan ke saya, Pastor, Tuhan hari ini senang dan berkenan. Saya berpikir, where do you know? But it's true. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan yang pakai tongkat dan berkata, hey you, save the world. Hey you, have faith, have love, have hope. No. Dia adalah pribadi yang punya emotion. Nah, suatu saat ada sebuah peristiwa yang mengubah Petrus. Kita buka sebentar di Lukas 22. Luke 22. Ayat 61. Ternyata ada ayatnya, saudara. Kita seringkali nggak realize. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan, and the Lord turned and looked at Peter. And suddenly Peter berkata gini, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Alkitab bilang ada sebuah peristiwa penting di situ yang mengubahkan Petrus. Lalu berpalinglah Tuhan, bukan cuma begini, and look at Peter. Saudara, suatu saat pandangan ini akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita loh. When he look your life, he wants to see something. Nah, pada waktu Alkitab berkata Yesus melihat Peter, Alkitab berkata, and Peter teringatlah sesuatu. Apa yang Yesus pernah katakan. Are you with me, church? So tatapan Tuhan is so important loh. Dan itu ngubah seorang rasul, dan akhirnya Alkitab berkata, di sejarah berkata Petrus mati di Roma, perjalanan di Roma di balik salibnya. Cuman gara-gara satu tatapan ini. So sangat penting hari ini Anda mendescribe Tuhan menatap Anda. Are you with me, church? Nah, ada 4 poin yang saya akan bagikan ini, very strong point. Kenapa sampai Yesus menatap Peter dan menatap kita pagi hari ini? Poin saya nomor 1 adalah there's no room again. Tidak adanya kamar lagi dalam hidup kita. Everybody say there's no room again. Kalau Anda ke high season, ke Singapura atau kemana, daerah dari Asia, Thailand, saudara. Biasanya there's no room again, sir. Sorry. Kalau mau yang bintang 5. Dan ternyata, kita buka sebentar di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Are you with me? Oke, kita buka dengan cepat. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan yang nyambung. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, buat informasi saudara, ini kitab di kitab Wahyu, ismin buat jemaat. Amin. Ini seringkali dipakai oleh banyak hamba Tuhan buat penginjilan, tapi sebenarnya aslinya adalah mereka. Hari itu Wahyu sedang berkata, Yohanes sedang menuliskan peringatan kepada begitu banyak jemaat di kitab Wahyu. Ada amin, ismin adalah kita semua, volunteernya anak-anak kerajaan Allah. Nah, sebenarnya ada sebuah cerita yang men-touch hati saya di zaman Perang Dunia kedua, kok ketiga? Saya sedang bernubuat gak ini? Oke. Ada seorang yang namanya suami istri yang namanya mereka baru got married gitu loh. Dan
Nama wanitanya ini Margaret. Ini true story. Akhirnya suaminya karena hari itu ada wajib militer, mereka ke Rusia, invasion ke Rusia. Mereka perang di Rusia. Istrinya di rumah. Satu-satunya yang dipikirkan oleh suami baru ini adalah, I want go home. I want see Margaret. Every day when the war happened. Dan suatu saat akhirnya Jerman kalah dan tertangkap oleh Rusia hari itu. Dan dia salah satu one of them. 1 minggu dan dia berkata gini, yang membuat saya melewati siksaan adalah cuma satu. I remember about Margaret. The power of love is so strong. Amen. And tahun pertama, tahun kedua, yang membuat di buku itu berkata bahwa yang membuat saya melewati 1 tahun lagi adalah I remember about Margaret. Wow, amazing ya. Hubungan jarak jauh berhasil loh. Dan on and on and on like that. Suatu saat si suami muda ini yang baru married ini pulang akhirnya. Wah, itu buat dia kayak Yakub 14 tahun seperti 7 hari. Betul gak saudara? Kalau Anda lagi jatuh cinta nungguin pria Anda atau wanita Anda 10 jam kayak 1 menit kan? Betul gak saudara? Oh gak apa-apa, oh gak apa-apa. Let's go shopping, oh gak apa-apa. And ini lebih even worse. Disiksa di kamp pengungsian di Rusia. And hari itu tahun ketiga atau kelima dia di penjara, disiksa, cuma satu pengharapan dia yang membuat dia survive. Apa? Everybody say it loud. Margaret. And shortcut story, dia pulang ke Jerman dan Jerman juga hari itu kalah perang. Betul gak saudara hari itu? Semua dibom, tapi ada satu rumah yang survive, itu rumahnya dia. The power of love. And hari itu dia berlari dan berlari. It's amazing thing. Tiba-tiba dia ketok, Margaret, Margaret, Margaret. Terus pas dia buka, Margaret turun dari tangga, kan di rumah-rumah di Eropa kan ada tangga kayu. Duk, dia turun. Di cerita itu disebutkan bahwa dia mengenal langkah kaki Margaret. That's Margaret, bukan pembantunya. Anyway itu perang dunia kedua, gak ada pembantu hari itu. That's Margaret, for sure that's Margaret, my Margaret. And she opened the door. And dengan seluruh 3 tahun rasa kangennya. And you know what happened? And Margaret slammed the door. Bam! She got shocked. Margaret, this is your husband. Margaret tahu nggak? She know. She know of course. Itu husbandnya. The question is, what happened with Margaret? What happened with Margaret? Dan gak lama kemudian dia melihat pria kedua di dalam rumah itu. There's second man there. After 3 years waiting. And cerita ini menggambarkan Yesus. Seringkali keinginan dan hati kita yang dipenuhi oleh many things in this world. Without realize, kita bisa membiarkan Yesus di luar one day. Dan hari itu poin saya nomor 1 akan terjadi. Jesus sorry, there's no room again for you. Amen. Saya boleh katakan bahwa pada dalam hidup ini, selama perjalanan, sebelum Yesus menjemput kita, atau kita sedang mendatangi Yesus secara pribadi di peti mati, make sure suami tanda kutip mempelai
pria kita yang namanya Yesus Kristus, pencipta kita, our creator, menjadi pemilik rumah yang legal dalam hidup kita. Overcomer seringkali pada waktu kita belum punya apa-apa, we just got married with Jesus, ditunangkan dengan Yesus, artinya berkata mempelai kita. We give everything. But the other day, kita sudah tidak peduli lagi dengan apa yang namanya anointing of God, the presence of God. We don't care about that. We just care about my dream, my wish, my life. All about me and myself. And tanpa sadar, pada waktu Yesus mengetok saudara, dia ingin bersama-sama dengan saudara. Ada satu kata yang saya bagikan pagi hari ini, there's no room again. Yesus, gak ada lagi tempat buat kamu. Overcomer make sure pagi hari ini, Yohanes berkata bahwa engkau harus bertambah-tambah dan aku less. Are you with me, church? Saya yakin bahwa Yesus datang bukan untuk sekedar memberikan kita a better house, a better life, a better cafe, a better restaurant. Tapi Alkitab berkata dia mau makan bersama-sama dengan kita, dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau jadi pemilik legal dalam hidup kita. Are you with me, church? So pagi hari ini, apa yang membuat Yesus tidak bisa lagi tinggal di dalam saudara? Think about that. Maybe your business. Maybe your girlfriend. Maybe your business. I don't know. Kenapa saya berkata there's no room again? Selalu Yesus berkata, Tuhan nanti kalau sempat, Tuhan nanti kalau sempat, nanti Tuhan kalau sempat. Are you with me, church? Sangat gampang pada waktu kita gak punya apa-apa, kita sempetin semua buat dia. Tapi pada waktu many wish in our life, there's no room again, Jesus. I will call you back when I have more time. Saya akan calling kamu, Yesus, when I need you more in the future. But right now, I'm okay, I'm fine. I have a good life. Are you with me, church? There's no room again. There's no room again for Jesus. Dan biasa penyakit ini menjangkiti kepada orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, sudah pernah pelayanan. Dan biasa penyakit ini tidak kena kepada para pelacur. Biasa penyakit ini tidak kena kepada orang-orang yang merasa berhutang di hadapan Tuhan dan saya nggak bisa balas kasih-Mu. Oh, this is my life, Lord, just use me, the broken vessel. Are you with me, church? The word said God so loved the world and He gave His only Son to the world. Mungkin buat beberapa anak orang hari ini yang sudah punya anak, you know exactly. Anakmu ditampar dikit aja, bapaknya berkata, bisa didor. Ini di-crucify buat orang yang ungrateful seperti saya dan saudara. What do you think? Are you with me, church? Kenapa Alkitab berkata hari itu Yesus menatap Petrus? Amin. Yesus kita punya emotion. Today, He looking at you, personal. Dan He asking you this morning, apakah ada tempat lagi bagiku? Are you with me, church? It's a challenge as a church. Kita mau bangun gereja yang seperti apa? Berlomba-lomba berkata, how about my debt? How about my life? I will serve the Lord after you fix this. Are you with me, church? Dan pagi hari ini, come on. Buka hidupmu berkata, Lord, on my life again. Miliki hidupku lagi pagi hari ini. Amen. Miliki hidupku lagi pagi hari ini.
And sebenarnya ini dalam. Pada waktu gereja nggak punya tempat lagi buat Yesus, it's dangerous. Amen. Makanya pada waktu orang yang diundang ke pesta, hey, there's a party, Kingdom of God have party. Everybody is invited. Kita berkata, sorry, I have a job, I have a business. Nanti kalau sempat, I will go. Tahukah saudara, kemarin kita ada 500 young people berkumpul di sini, bukan dari gereja orang. Mereka terima Yesus, 400 lebih terima Yesus, 400 people terima Yesus. Kita udah kayak sauna bareng kemarin. Oh my God. Gak ada nambah besar, gak ada budget 100 juta. Cuman satu power kita. Gulung tikarmu, start to revival, dan berjalanlah. Dan kemarin saya pelayanan ke SMA, ke SMA kemarin. Oh, I am so excited. Walaupun saya nggak nyambung, I don't care deh. Thanks God mereka nggak panggil saya Om. That's grace. And hari itu, saya berkata, gila ya, saya pernah berkhotbah di sini 10-14 tahun yang lalu. I've been here. Dan saya melakukan itu, again. Iblis berkata, you just a dummy man, 30 years old. But I said to Jesus, Lord, there's a plenty of room in my life for you. You just send me. And I will do it. Kalau buat banyak orang, 30 is the first of decrease. But for me, 30 is your second awakening. Should be. Should be. Change your paradigm. And hari itu ternyata ada juga gereja lain yang sedang menjangkau. And dari gereja Metodis saudara, mereka kata radikal. Terus mereka bertemu lawan yang salah hari itu. And there's, pas pulang mereka berkata, wah pastor, Pak, you're so powerful preacher. And wow, saya jarang ketemu orang seperti kamu. Terus saya berkata, well today kamu ketemu saya. And should be happy about it. And tiba-tiba kita agresif sekali kepada jiwa-jiwa yang gak ada duitnya itu. Saya harus garis bawah itu loh. Kalau kamu, saya berkata gini, kalau kamu di-pay oleh company, $1,000, $3,000, $5,000 kamu achieve sesuatu is normal. Tapi standar tertinggi dalam kerajaan Allah is not about you get paid, but it's about willingness. It's the highest standard of the kingdom of God. If you're willing to do something in Jesus Christ, you got it. Amen, saudara. Dan kemarin 420 orang lebih yang tercatat. 426 mereka nggak rela. 426 lebih yang tercatat, sisanya nggak tercatat semuanya. Pada waktu Yesus di atas Yerusalem, dia menangisi satu Yerusalem. Dia berkata, dombaku scatter without shepherd. So the issue of the church is not about congregation. It's about leader. Many people say, saya nggak ikut SOT pastor, so I cannot be a leader. I'm just a Chinese cute Hello Kitty woman and man in God. I cannot do anything. I have a job, I have a debt,
I have problem, I have a disease. So I use other people. You limited yourself kepada Tuhan yang unlimited itu. Tragis ya. Kita ikut Tuhan yang unlimited, tidak terbatas. Dengan cara kita berkata, this is my line, Lord. Just step away. Dan sampai kamu umur 80, kamu akan tetap di gereja, bersinar di bangku, tapi gak pernah bersinar in the pulpit. I pray over Kamar Church. Leader bangkit di gereja ini. Berapa banyak leader pagi hari ini? Everybody say, whoo. Amen, haleluya. And yesterday, saudara, orang ngumpulin 500 jemaat itu bertati-tati harus ngundang A, ngundang B, ngundang C. Kita nggak ngundang siapa-siapa. Kalau Anda belajar bahwa di gereja ini nggak pernah ada pengkhotbahnya siapa loh. Karena kalau kita mau datangin hari ini misalnya Benny Hinn atau kita datangin Allah hamba Tuhan yang besar lainnya, hanya orang gerejani yang tahu. Orang kelabi nggak tahu, who is that? Jenis apa tuh? Betul nggak? Artinya apa? Urbanisasi lagi. Yang kecewa di gereja sana pindah rame-rame and the young pastor happy. Kata Tuhan, oh. Amen. Tadi Roh Kudus berkata di kamar saya, dia berkata, biarkan mereka memilih. Di mana mereka ditempatkan pagi hari ini. Pagi hari ini ditempatkan di gereja Overcomer Church. There's a big planning for you. Kemarin ada satu anak Tuhan, kita kan agresi kan bagi brosurnya. Anda kalau udah terbatas, gak punya uang, gak agresif, celaka Anda. Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau udah terbatas, kecewa sama Tuhan, gak agresif dalam hidup ini, celaka sekali orang kayak gitu. Too bad. And hari itu kita penjangkauan kemana-mana, ke kampus, ke restoran-restoran. Ada 2 anak saudara, dijangkau berkata gini, masih ada ya gereja kayak begini ya? Ngejangkau di restoran masih ada ya? Terus dia ikut, apa yang terjadi? Dia bawa 10 temannya. Bayangin, tidak diurapi, tidak ikut sekolah Alkitab, 2 orang bawa 10 teman yang lain. Guys, where are you? Pastor, nanti apa kata teman kantor saya? Teman kantormu tidak memberikan surga buat kamu. So keep your mouth shut. Semua yang berbicara di sini membunuh yang iman di dalam saudara. Alkitab berkata, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I'm not ashamed. Digarisbawahi oleh Paulus, aku tidak malu akan Injil, akan Kristus Yesus. Di sini bertobatlah seorang anak yang malu punya orang tua seperti kalian pagi hari ini. Karena kita punya orang tua, raja segala raja. Bagaimana mungkin kita terlalu bodoh untuk malu tell about Jesus Christ. Kalau harganya pertemananmu, just do it. Kalau harganya kamu ditolak, just do it. Kalau harganya paling gak enak sedikit, just do it. There is a price for salvation. Are you with me, church? Are you with me, church? There is a room. There's no room again for Jesus Christ. Poin saya nomor 2 adalah melihat dari kejauhan. Matius 26 ayat 58.
Matius 26 ayat 58. Udah dapat semuanya? Kemudian Anda jangan tegang begitu dong. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Semua katakan dari jauh. Dari jauh. Saudara percaya atau tidak, it's about passivity. It's about menjadi orang Kristen yang pasif. Kenapa saya berkata begitu? Dia tahu Yesus di depan ingin dibunuh. Dan dia memandang dari jauh. Saya mau katakan seringkali penyakit memandang Yesus dari jauh ada dalam hidup kita. Are you with me, church? Seringkali kalau saya boleh katakan pada waktu kita kecewa akan Tuhan, kecewa akan gereja. We only look Jesus from afar. Do you got it this? Kita seringkali pada waktu kita sedang capek, pada waktu semua yang terjadi tidak sesuai dengan planning kita. Tanpa sadar kita mulai melihat Yesus dari jauh. Are you with me or not, church? Come on. It's revelation. Kita melihat, saudara, ada waktunya, kalau saya boleh katakan di tahun lalu, saya hanya mau melihat Yesus dari jauh. I don't care about KKR. Dan bahkan hari itu saya in my trouble time, I don't care. Ada siapapun di luar negeri, I don't care about church growth, I don't care. And khotbah ini lahir. I just saw Jesus from afar. It's deep loh. Ini dalam loh. Pada waktu kita kecewa, pada waktu semua hidup tidak berjalan seharusnya, tanpa sadar. Sini Javid. Yang biasanya Petrus tidur di dada Yesus. Betul gak? Alkitab berkata Yohanes punya privilege tidur di dada Yesus. What a privilege. Dan pada waktu Petrus kecewa, pada waktu Petrus menghakimi dirinya sendiri dan setan menuduh dia. Lu gak bisa apa-apa, you just betray Jesus. Kalau pelayanan telat mulu. Ikut friends, up and down, up and down. Mendingan daripada mengecewakan Tuhan. Step away from Him. Dan dia mulai lepasin Yesus. He know Jesus there. But the Bible said, Petrus melihat Yesus dari kejauhan. Yang tadinya dekat sama Yesus. Berapa banyak saudara yang dekat sama Tuhan sebelumnya? Kamu diputusin pacar, it's okay Jesus, I love you. Pada waktu keluargamu sedang lagi ngalamin trouble, it's okay Lord, I love you. Pada waktu kamu harus pagi-pagi bangun pagi ngantuk-ngantuk sebelum punya anak, it's okay Jesus, I love you. Tapi pada waktu kecewa, pada waktu tagihan dan mimpimu ada begitu banyak yang pupus di tengah jalan. Berkata, Jesus, I love you. Tapi dari kejauhan, saya gak mau touch lagi hal itu. Kalau Anda belajar, hari itu muridnya menyelamatkan diri masing-masing. Dan mereka mungkin punya conversation. The Messiah die. Saudara, tahun lalu, thank you Javid. I push myself as a pastor. I push myself as a pastor. You know what I mean? And hari itu, gereja ini ngundang, say I'm full. Gereja ini ngundang, I'm full. Komsel bertumbuh, great. Because a pastor, I must say great, right? Nggak mungkin too bad. No,
It's impossible. I'm a pastor. What do you think? Hey, ini orang udah gak lama ke gereja. Well, too bad. Salvation is personal things. I just walk. But I walk away far from Jesus. I saw Jesus there, but sorry, I'm too disappointed. Just far away. Bahkan in my mind, evil said, you need plan B, C, D, E, and Z. Ada bangku yang kosong, fine. Bangku penuh, well, I'm the lucky one. And this my heart. I saw Jesus from afar. Karena kalau kita mengikut Yesus karena apa yang dia lakukan lagi enak sama kita. Trouble di depan lo. Anda harus punya decide berkata gini, Tuhan, sekalipun pohon ara mengecewakan, kambing domba scatter semuanya, I still follow you. That's our commitment. Karena we cannot predictable something in the future. What happened in the future? Are you with me, church? Dan hari itu kalau Anda belajar, orang yang melihat Yesus dari jauh, ujungnya kemana? Mereka akan lari. Alkitab jelas setelah itu Petrus berlari menjauhi Yesus. Hari ini kau yang pasif melayani Tuhan, Anda berkata, I want to take a break. Be careful. That's the beginning. Kamu lari dari Tuhan. The spirit of passivity is the beginning. Anda lari dari Tuhan. You run away from God. Makanya mengenal Tuhan is not about I was. No. Kayak kemarin urapan Tuhan lagi dahsyat sekali di gereja ini. I just hold fire in my hand. Lalu setelah pulang, seminggu ini saya berkata, kenapa ya Tuhan tiba-tiba ngurapin kami? Apa bedanya dengan pengurapan tahun-tahun lalu? What the difference? Ternyata kalau saya boleh katakan dengan baik-baik, urapan seperti musim hujan. Kalau Anda tidak serap dan ambil yang terbaik, Anda akan mati di musim kering. Don't be fool, overcomer. When you cast the anointing, itu akan menolong saudara di saat-saat yang kering. That's why kalau hari ini Anda melihat Yesus dari kejauhan, Abba Father cry out and said to you, overcomer, come closer again. Lord, draw me nearer. It's not about Anda pernah jatuh cinta sama Tuhan. It's not about Anda pernah kecewakan manusia. Tapi kalau saya boleh katakan, tidak ada orang, kepahitan, kelaparan, sakit penyakit bisa mengambil kasih Kristus di dalam hidup saudara. Or even your personal reward from heaven. Remember, redline this word. Your personal reward from heaven. Where do you know? Markus 10 ayat 46. It's getting deeper. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me.
And when he heard that it was Jesus, he cried out, Lord, send your revival, send your healing. Are you with me, church? Dan Alkitab berkata banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun apa yang dia lakukan? But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Ini yang harus kita ada. I don't care tentang umur kekristenan saudara, I don't care about that. But when you heard about Jesus, you need to start crying out to God, Lord, touch me, heal me. Are you with me, church? Pada waktu Bishop Derek datang kemarin, it's out from nowhere. Terus saya berkata, Bishop, saya datang dengan beberapa tim. Oh, yeah, I saw you. Dia bilang orang-orang yang very attractive. He saw us. Anda bisa bayangin kita Bishop Derek atau Pastor Kong lihat kita berkata, wow. And in my word today, Jesus see you. What do you think? Pada waktu kamu lagi kecewa di bangku, kamu lagi berkata, Tuhan pelayanan nanti dulu deh. So you. Pada waktu kamu sedang dikecewakan keluarga Anda, dia sedang berkata, aku lihat engkau. Pada waktu ada pain yang orang lain gak bisa feel, dia berkata, aku melihat engkau. Saya akan bacakan buat saudara. Dari mana saya tahu Yesus bisa melihat kita? Anda yang gak pernah lihat Tuhan secara pribadi, cuman kata pendeta, saya kasih tahu buat saudara. Di Wahyu dikatakan begini. Anda gak perlu buka, saya akan bacakan buat saudara. Are you with me? Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau sabar terhadap orang jahat dan engkau tidak mengenal lelah. Ada orang-orang seperti ini loh. Di saat yang lain murtad, dia tetap ikut Tuhan. Dan the point is not about that. The point is Yesus tahu. Saat kamu lagi banjir ke gereja, kamu lagi friend, walaupun kamu lagi capek kerja, Yesus tahu. The point is that. Dan dia berbicara kepada jemaat Smyrna yang kedua di Wahyu. Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Yesus tahu kondisi dompetmu. Amen and amen. Yesus tahu kondisi dompet saudara. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Tapi Alkitab berkata, namun engkau kaya. Alkitab berkata gini, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So kepada 7 jemaat dimulai dengan kata-kata, aku tahu segala pekerjaanmu. He know what we did. We think kita datang pagi, kita ngampunin orang, and kita pulang kerja ikut friends, and try again once more. Kamu pikir Tuhan gak tahu? Dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Hari ini kau yang tetap beriman buat masa depan. Yang beriman buat revival. Beriman to keep serving the Lord. Yesus tahu. Shortcut story, Tiatiran aku tahu kasih dan imanmu. Dan engkau tinggal di tata Lucifer. Dia tahu. Dia tahu seringkali Anda tinggal dengan orang-orang yang bersifat Lucifer. Dia tahu.
Orang yang selalu merobek jiwamu, dia tahu. He know exactly. Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu dan imanmu. Sardis, aku tahu pekerjaanmu. Tidak ada satu kerjaanmu yang selesai dan beres, kata Tuhan. Dia tahu kalau Anda datang melayani Tuhan setengah hati. Atau komplain di WC, dia tahu. Dia tahu setiap Anda mengatai gereja ini, gereja anak muda. Dia tahu. Karena tanda kutip, too bad, dia masih muda. Kalau orang tua berkata, coba gue muda, kalau orang muda, coba gue tua. Enggak pernah puas orang itu. Aku tahu Sardis kerjaanmu gak ada yang beres. You didn't accomplish anything in this life. Overcomer, listen this word. Kalau Anda melayani Tuhan, entar ambil, entar tinggal, entar ambil, entar tinggal, dia tahu. He know. Dan dia berkata kepada jemaat yang ke-6, Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia berkata begini, ini bagus sekali. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi dikasih garis bawahi oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, kekuatanmu tidak seberapa. Tapi lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau aku tutup tidak ada yang bisa buka, kalau aku buka tidak ada yang bisa tutup. So beberapa orang yang Tuhan aku udah gak kuat. Dia tahu. Anda yang kalau kau ke gereja udah kembang kempis, dia tahu. Buat orang-orang yang tetap berjalan tapi berkata, Lord, aku gak punya kekuatan lagi. Alkitab berkata, kalau aku buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, gak ada yang bisa buka. Wih, powerful. Laodikia dia berkata, engkau ini melarat, miskin, malang, buta, telanjang. What do you think if God said to you about that? Kamu pikir Yesus itu manis-manis? Yeah, dia Allah yang penuh kasih. But at that time dia tahu ketelanjangan kamu. Dia tahu kamu miskin. Dia tahu kamu buta. Dia tahu kamu tidak pernah bertumbuh. Kita buka firman Tuhan sebentar. Di Ibrani 6 ayat 7. Anda nangkap sesuatu? Atau Anda malah tegang dan tercekek lehernya? No, relax. Selama kita hidup, there's a time for everything. Ibrani 6 ayat 7, are you with me church? Are you happy? Oke. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Anda yang suka dengar seminar, Anda yang pernah dengar saya, dengar Pastor Kong, Bishop Deck, dengar E.A. Bernard, dengar hamba Tuhan yang powerful, selama itu turun ke saudara tapi Anda menghasilkan semak belukar. Alkitab berkata, there's no use again. Artinya gini, lu udah dapat yang terbaik tapi buahnya tetap semak. Itu kenapa berkat itu personal. Hanya orang berkata, Pastor, saya dengar hamba Tuhan ini, it is good.
Tapi Alkitab berkata semua tanah yang menghisap air hujan dan yang sering turun ke atasnya. Artinya dia tahu, oh tahu ini, oh gue tahu, oh ini kata ini. Tapi hidupmu penuh dengan semak, Alkitab berkata tidaklah ia berguna. Oh come on. Kalau kamu udah 6 tahun Kristen dan kamu masih maju mundur, Alkitab berkata kamu tidak berguna. Pastor khotbahmu keras, oh enggak ini Alkitab. Saya sedang bagiin Alkitab, bukan personal opinion. Sometimes you must step up. Anda harus keluar dari boat itu. Tahukah saudara, Injil adalah kebodohan buat orang-orang fasik. Tapi karena itu, karena ada orang yang tetap memberitakannya, menjadi keselamatan buat banyak orang.